Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkit Muslim yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam Revival Islamic Governance. Ada satu fenomena menarik di marketplace, keberadaan marketplace yang saat ini diminati karena kemudahan, kecepatan, dan kemurahan biaya yang ada di dalamnya, juga terkandung hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Bagi kita selaku pembeli, dari segi konsumen tentu memudahkan kita dalam memilih barang, produk, ataupun layanan yang ingin kita dapatkan. Harga yang terdapat di dalamnya juga sangat bervariatif, bahkan cenderung kompetitif dan sangat murah. Di sisi lain, kita juga memiliki kebebasan untuk memilih di satu merchant ke merchant yang lain, dari satu pembeli, dari satu toko ke toko yang lain, bahkan dari satu platform dan platform yang lain. Di samping itu, waktu untuk bertransaksi pun sangat terbuka, leluasa 24 jam tanpa henti. Serta kemudahan tidak perlu bertransaksi dengan hadir kepada merchant atau toko yang kita kehendaki tadi. Cukup klik, transaksi diselesaikan, dan kemudian barang akan datang sesuai dengan jadwal pengiriman. Ini tentu dari sisi aspek pembeli ataupun konsumen. Lalu bagaimana keuntungan ataupun kelebihan penggunaan marketplace ini dari sisi produsen ataupun penjual? Kita dapati bahwa banyak sekali merchant-merchant yang hadir di berbagai platform marketplace dengan beragam produk yang mereka tawarkan. Bahkan dengan harga yang kompetitif tadi. Sehingga memunculkan ada perang harga di sana. Tahukah sobat muslim yang dimakan Allah bahwa terbentuknya harga yang ada di marketplace tersebut, apakah benar ini berkaitan dengan demand and supply serta permintaan dan penawaran secara real dari para pelaku pasar? Mari kita lihat secara lebih dalam. Apabila kita amati bahwa ternyata perang harga yang terbentuk ini bukan merupakan tarik ulur antara supply dan demand sebagaimana konsep ekonomi yang kita pahami selama ini. Tetapi ada kepentingan dari owner marketplace tersebut. Sehingga kita perlu melihat bahwa keberadaan marketplace bukan sebagaimana pasar yang kita gambarkan selama ini. Dalam konsep ekonomi yang kita pelajari, yang kita ketahui, para pelaku ekonomi menganggap bahwa pasar yang sempurna atau pasar yang efisien itu merupakan pasar di mana akan terdistribusi potensi penggunaan sumber daya ekonomi yang ada kepada pelaku pasar yang lain dengan mekanisme fair dan ada man behind skin atau sebutannya ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang mengatur di dalamnya. Konsep pasar sempurna dan pasar efisien dari para ekonom menyebutkan ini menjadi salah satu ciri utama hakikat dari kapitalisme atau keinginan dari pelaku pasar atas terbentuknya satu mekanisme perekonomian yang fair. Paling tidak, ciri-ciri pasar sempurna yang pertama adalah pelaku pasar yang bebas untuk masuk dan keluar. Tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan atau barrier untuk exit dan juga enter terhadap pasar itu. Yang kedua, barang yang diperdagangkan di dalamnya adalah barang-barang yang homogen atau identik. Sehingga tidak ada barang yang sifatnya menggantikan atau barang yang berfungsi sebagai pengganti dari satu barang tersebut. Tetapi komoditas yang ada bersifat identik. Yang ketiga, berkenaan dengan informasi yang ada, ini merupakan jenis informasi yang terungkap secara luas. Tidak ada informasi yang disembunyikan, tidak ada informasi yang tidak dimiliki oleh kedua pihak, baik itu produsen atau penjual dan juga pembeli.
Dan yang selanjutnya, komponen yang penting yang lain adalah tidak ada transaksi yang membebani selain transaksi inti dari jual beli ini, atau tidak ada transaksi cost. Nah, hal-hal inilah yang menjadi ciri dari pasar sempurna atau pasar efisien yang diharapkan mampu mendorong perekonomian sehingga terwujud distribusi barang dan jasa secara fair dan merata di seluruh pelaku pasar dan juga masyarakat tentunya. Nah, sekilas kita dapati bahwa di marketplace ini juga banyak ciri yang mirip yang kita peroleh atau yang kita dapati sebagaimana konsep awal tentang pasar efisien tadi. Tapi apakah benar demikian? Jika kita cermati dari sisi konsumen atau pembeli, kita memiliki banyak pilihan untuk melihat, untuk memilih, dan bahkan kemudian memutuskan apakah membeli atau meninggalkan atau mencari pilihan yang lain. Dan informasi yang ada di dalamnya juga sangat luas serta terbuka. Bahkan ketika kita search atau mencari satu produk di salah satu merchant, kita landing ke page dari merchant tersebut, belum lama ataupun sesaat kemudian bahkan kita ditawari merchant yang lain dengan produk yang serupa dengan komposisi atau komparasi harga yang bisa saja sangat kompetitif tadi. Nah, tentu dari aspek pembeli ataupun konsumen ini sangat memuaskan ya, dan terpenuhi segala harapan atau konsep berkenaan dengan pasar yang efisien tadi. Karena pembentukan harga juga fair di antara penjual, informasi yang ada juga terbuka secara luas, kemudian kita bisa bebas memilih masuk ke merchant mana, apakah melanjutkan ataupun tidak, serta tidak ada biaya apabila kita ingin mengunjungi salah satu merchant tadi. Tetapi apabila kita telah lebih lanjut, ternyata pembentukan harga yang ada ini bukanlah murni karena ada tali ulur supply dan demand tadi. Bahkan di salah satu merchant mengatakan dan bercerita bahwa suatu ketika dia ditawari oleh owner dari marketplace yang dia gunakan saat itu. Misalnya dia menjual salah satu produk dengan harga per unitnya 100.000. Kemudian dia ditawari untuk menjual barang tersebut di pasar dengan harga 80.000. Kemudian sisa ataupun selisih dari penurunan harga itu akan disubsidi oleh owner marketplace tersebut. Sebagai penjual tentu kita akan merasa, oh ini menarik sekali, karena kita bisa menjual dengan harga jual yang semula, yang sudah awal tadi, tetapi di pasar kemudian harganya bisa turun 20%. Di sisi lain, penjual tadi tetap memperoleh income sebanyak 100% sebagaimana harga jual di awal. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Tentu di pasar terbentuk keseimbangan harga jual yang baru. Dan di sana para kompetitornya juga akan merasa bahwa terbentuknya harga baru ini mengharuskan mereka untuk menyesuaikan dengan harga yang ada saat itu. Sehingga mulailah kemudian merchant-merchant yang lain atau para penjual yang lain melakukan hal yang sama. Setelah terbentuk harga baru, belum lama kemudian dari pihak owner marketplace kemudian menarik subsidi tersebut. Nah, sehingga menjadikan penjual yang ada di salah satu owner tadi kemudian bangkrut atau bahkan meninggalkan marketplace itu karena dia sudah tidak disubsidi, sedangkan di sisi lain dia tidak menyiapkan untuk penurunan harga tadi. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bisa melihat bahwa kepentingan owner marketplace bukanlah menciptakan pasar efisien sebagaimana harapan kita. Tetapi sesungguhnya kepentingan mereka adalah menciptakan satu traffic, satu bentuk transaksi yang semakin cepat, semakin banyak, kumulasinya semakin besar, sehingga akan meningkatkan nilai value dari gain, capital gain yang dia miliki di brand yang dia
gunakan sebagai marketplace tadi. Oleh karenanya, bagaimana sikap kita selaku UKM dan juga pelaku pasar yang ada di marketplace tersebut? Bagaimana kita menyikapinya, serta strategi apa yang kita butuhkan? Selain tentu untuk berjual beli, tentu kita harus memahami juga bagaimana hukum syarak terkait dengan kondisi tersebut. Oleh karenanya, nanti kita akan lanjutkan sesi diskusi selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.